Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riga Adrian dengan NIM 7012200354. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah komunikasi bisnis dan teknis. Di sini saya akan membuat tugas tentang perencanaan bisnis kelapa sawit. Dalam membangun suatu perkebunan, perencanaan adalah hal yang paling tidak bisa dilewatkan dan akan berkaitan dengan keseluruhan proses yang akan dilalui sepanjang pertumbuhan sawit hingga ke proses panen yang berkelanjutan. Yang paling penting adalah melakukan survei terlebih dahulu agar diketahui kebutuhan serta kekurangan yang ditemui. Standar terutama adalah melakukan survei terhadap area lapangan yang akan dijadikan kebun. Adapun tahap-tahap perencanaan setelah survei antara lain: yang pertama, penyiapan jenis kelas lahan; yang kedua, penciptaan lahan sesuai kebutuhan tanaman; yang ketiga, penyiapan bibit; yang keempat, sistem perawatan; yang kelima, pemupukan; yang keenam, sistem panen; dan yang terakhir, pengawasan SDM. Penyiapan jenis kelas lahan: memiliki kebun harus tahu jenis kelas lahan apa yang hendak dipakai. Kelas lahan ini antara lain kelas lahan S1, S2, dan S3. Penciptaan lahan sesuai kebutuhan tanaman: setelah tahu jenis lahan dan teknologi yang akan disesuaikan dengan lahan, selanjutnya menyiapkan lahan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Banyak pengusaha menyiapkan lahan tidak sesuai dengan keinginan tanaman. Misalnya lahan berbukit bergunung seharusnya dibuat deras kontur untuk memudahkan permanenan. Perawatan yang pengangkutan: kalau rawa lahan rumput harus dibuat drainase yang airnya mengalir sehingga setiap musim panas sehingga mempertahankan air tanah atau saat musim hujan airnya bisa dikeluarkan. Di lahan gambut untuk mencegah kebakaran. Bisa juga ditanam kacang-kacangan untuk mencegah sumber api seperti puntung rokok dan bahan-bahan mudah terbakar lainnya agar tidak langsung jatuh ke lahan, melainkan ke kacang-kacangan terlebih dahulu. Selanjutnya, penyiapan bibit. Pada tahap ini banyak terjadi masalah karena kontraktor banyak memilih bibit yang tidak benar. Standar syaratnya harus sudah diuji lembaga penelitian sawit yang resmi seperti Lonsum, PPKS, dan lainnya. Selanjutnya, sistem perawatan. Sistem perawatan yang memenuhi standar dimulai dari pengarukan piringan pada lahan sawit hingga pembuatan lahan tidak bergelombang. Hasilnya, pengelolaan ini akan memberikan dampak yang pas karena misalnya pada saat hujan, pupuk tidak akan keluar dari piringan. Selanjutnya, pemupukan. Pemupukan harus dilakukan dengan tepat jenis, mulai dari jenis tanah, jenis tanaman, jenis pupuk, jenis dosis, pengamatan musim. Selanjutnya, sistem panen. Tidak hanya pemupukan, sistem panen juga harus memiliki mekanisme tepat cara. Jangan memaksakan produk sawit harus sesuai aturan. Setiap tanaman memiliki musim untuk panen. Artinya sistem panen juga harus diawasi agar hasil panen didapat maksimal buahnya. Yang terakhir, pengawasan SDM. Pengawasan terhadap sumber daya manusia di lapangan ini berguna untuk menentukan hasil di lapangan karena pengelolaan teknologi dikendalikan oleh SDM. Itulah tugas dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.